Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mumika 2020. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas support yang diberikan dengan cara menonton video ini, like dan subscribe. Sebelumnya Mumika pernah share video tutorial pembuatan abaya, tapi abaya yang sebelumnya itu lebih cocok dipakai untuk acara resmi dan dia agak sedikit membentuk badan karena dia ada pinggangnya dan lebarnya juga tidak terlalu gombrong ya. Nah, sekarang saya akan share tutorial pembuatan abaya yang gombrong seperti ini. Dia lebih cocok untuk acara casual dan lebih santai. Abaya ini bentuknya gombrong, dia tidak ada pinggangnya, jadi lurus dia dari dada ke bawah. Sangat nyaman dipakai dan cocok dipadu padankan dengan baju gamis ataupun celana. Kenapa saya membuat abaya kombinasi ini? Kombinasi kain motif dengan kain polos karena sebenarnya saya hanya punya kain motifnya ini 2 meter saja. Jadi sisanya saya pakai kain yang polos. Jadi kalau misalnya kita mau hanya satu jenis kain aja, misalnya motif aja, sangat bisa ya. Kain yang saya perlukan di sini adalah untuk yang motif sekitar 2 meter dan untuk yang polosnya sekitar setengah meter. Jadi total 2,5 meter. Kita mulai proses pembuatannya. Kain motif saya ini adalah 2 meter. Nah, sebenarnya lebarnya kain saya ini tidak sampai 150, hanya 135. Pas sekali dengan tinggi saya. Jadi standarnya itu lebar 150, jadi sudah pasti cukup dengan tinggi yang misalnya 170 cm. Kemudian kita lipat kainnya ke arah memanjang ya. Dilipat seperti ini. Kemudian dilipat lagi. Jadi ada 4 lembar. Kemudian kita tentukan tarik garis dari ujung itu sekitar 20 cm untuk menentukan berapa turunnya nanti sampai ke ujung lengan. Dari 20 itu kita turunkan 3 cm. Jadi berapapun panjang lengan yang kita mau, kita akan melewati titik yang 3 cm itu. Setelah itu kita buat kerung lehernya. Kita tentukan 10 cm dari tengah itu. Lalu kita tarik garis dari kerung leher itu ke arah lengannya dengan melewati 3 cm itu. Jadi kalaupun lengannya lebih panjang, dia akan mengikuti turunnya. Kemudian kita tentukan lebar lengannya, ini saya pakai 25 cm. Nanti kita pakai penggaris siku ya. Jadi agar nanti dia lurus karena bahunya itu turun. Nah, untuk lebar abayanya saya pakai 40 cm dan saya tidak menggunakan pinggang, jadi saya luruskan saja. Nah, ini kita tentukan panjang abayanya. Jadi kalau misalnya lebarnya 150, kayaknya jadi kita gunting sisanya. Nah, untuk menentukan kerung di bagian ketiak itu sebenarnya sih bebas aja, tapi kalau mau lebih berhati-hati, kita tentukan aja kira-kira 5 cm ke bawah dan 5 cm ke samping. Kemudian kita bikin garis lengkungnya melewati titik 5 cm itu. Sebenarnya sih boleh bebas saja. Nah, kita tentukan titiknya misalnya 5 cm, 5 cm, kemudian kita lewatkan kerungnya di titik itu. Ya, kira-kira seperti itu.
Nah, untuk bagian ujung bawahnya kita boleh naikkan atau boleh luruskan seperti ini, karena saya mepet banget ini panjang abayanya, jadi bagian sampingnya saya luruskan saja. Nah, kemudian untuk yang bagian depannya kita turunkan titik sekitar 20 cm untuk menentukan lubang abaya bagian depannya yang akan kita gunting. Nah, ini untuk bagian leher belakangnya kita turunkan 3 cm ya. Lalu kita gunting bagian depannya. Dan dari titik 20 itu kita buang. Nah, jadi modelnya kira-kira seperti ini untuk bagian depannya. Nanti lengannya kita sambung dengan kain yang polos sesuai dengan panjang lengan. Nah, sisa kain saya hanya seperti ini ya, sekitar 10 sentian lebarnya. Jadi nanti saya akan bikin rempelnya. Dan untuk bisban bagian depan kita pakai warna yang polos. Nah, sebenarnya rempel ini opsional karena kain hitam saya dengan kain yang motif ini warnanya tidak terlalu sama ya. Jadi saya kamuflase dengan rempel ini. Karena kalau langsung disatukan perbedaan warnanya terlihat jelas. Oke, kita aplikasikan di kain. Ini sudah saya lipat kainnya 2 meter kali 135 cm. Lalu kita lipat lagi. Nah, lipat lagi sehingga lebarnya menjadi 50 cm. Kemudian nanti ini kita gunting ya. Nah, ini sisinya kita gunting, sisi salah satunya aja. Lalu kita gunting sesuai simulasi yang tadi saya jelaskan. Dan yang di samping itu adalah sisa kainnya. Jadi ini bentuk bagian bawah lengannya yang tadi 5 cm 5 cm itu. Kemudian ini bagian depannya, lalu nanti akan kita gunting. Setelah itu ini ya untuk leher bagian belakangnya kita turunkan 3 cm. Nah, ini sudah saya gunting. Kemudian saya gunting untuk sambungan lengannya. Untuk bisbannya saya buat cukup lebar ya. Jadi nanti setelah jadi itu sekitar 7 cm. Kita mulai proses penjahitannya. Pertama kita sambung dulu bagian bahunya dengan metode stick balik seperti biasa. Jadi pertemukan sisi buruk dengan sisi buruk.
kemudian kita jahit. Setelah dijahit, kita rapikan kampuhnya ya, agar nanti seratnya tidak terlalu panjang saat dibalik. Kemudian kita balik dan kita jahit lagi dengan kampuh yang lebih panjang dari sebelumnya. Oke, selesai kita jahit, selanjutnya kita akan memasang bagian lengannya. Sebelumnya kita akan pasang rempelnya dulu. Kita akan buat rempelnya dulu. Rempelnya ini dari sisa kain yang tadi ya, ini sekitar 10 cm. Kita lipat dulu untuk bagian bawahnya, kita lipat dua kecil seperti ini. Setelah itu kita akan membuat kerutannya dengan cara kita buat jahitan 2 kali dengan jarak jahitan yang paling panjang. Nah, seperti ini, kemudian kita tarik benangnya bersamaan sehingga membentuk kerutan. Setelah itu kita sesuaikan dengan panjang lengannya ya, kerutannya. Dan kita jahit seperti ini. Kita ratakan dulu kerutannya. Oke, setelah dijahit kemudian kita akan pasangkan di lengannya. Caranya sama dengan metode stick balik, jadi sisi buruk bertemu dengan sisi buruk dulu. Kita akan pasang. Ini rempel ini opsional ya, boleh pakai boleh juga tidak. Nah, oke, jika masih ininya lebih panjang untuk sambungannya nggak apa-apa, agak berkerut sedikit karena tidak akan terlihat. Oke, ini sudah kita jahit, kemudian kita tarik dulu tadi benang yang saat kita membuat kerutan tadi ya. Setelah itu kita rapikan lagi kampuhnya, kita perkecil kampuhnya. Seperti ini, lalu kita balik dan kita jahit lagi. Ini hati-hati jangan sampai kerutannya terlipat ya pada saat kita membalik. Boleh disetrika dulu biar lebih rapi. Ini sudah selesai saya jahit, dan kemudian bagian ujung lengannya juga sudah selesai saya lipat ya. Kita lipat dua biasa. Lalu proses selanjutnya adalah kita akan sambung bagian sisinya. Ini sudah saya sambung dari ujung lengan sampai ke bawah abayanya. Caranya sama dengan metode stick balik. Ini sudah saya sambung ya. Jadi kita tinggal memasang bisbannya. Kita sambung dulu bisbannya. Ini maaf kualitas gambarnya jelek karena sepertinya lensanya terkena minyak. Oke, selesai kita sambung, kemudian kita lipat dua seperti ini dan kita jahit.
Selesai kita jahit, kemudian kita akan mulai pasangkan di abayanya. Oke, caranya sama, metode stick balik. Jadi kita pasangnya dari sisi buruk abayanya dulu ya. Untuk lebar bisbannya terserah, boleh 5 cm atau 4 cm. Ini kebetulan saya ingin lebih lebar, jadi saya 7 cm. Jadi 7 kali 2 14, ditambah kampuhnya 22 4, jadi 18 cm. Oke, ini kita jahit. Setelah jahit seperti biasa kita rapikan ya kampuhnya. Oke, kemudian kita balik dan kita jahit lagi. Selesai, ini hasilnya seperti ini kira-kira untuk pemasangan misbahnya. Dan step terakhir adalah kita akan rapikan bagian bawahnya dengan cara seperti biasa dilipat dua. Kalau mau ditambahkan kantong juga boleh, atau mau ditambahkan kita mau membuat tali juga silahkan. Ini adalah step terakhirnya. Dan selesai sudah pembuatan abaya ini. Sangat simple dan cocok untuk pemula, dipakainya nyaman, bagus, mewah. Mudah-mudahan tutorialnya bisa dimengerti. Mohon maaf jika tadi gambarnya kurang jelas ya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.